Salam sejahtera bagi kita. Perkenalkan, nama saya Juliana Marito Simbolon dengan NIM C0C0 25030 dari Prodi D3 Akuntansi kelas B. Di sini, saya akan memaparkan mengenai materi penyusunan anggaran kas. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan penyusunan anggaran kas. Sebelumnya, kas itu adalah aset yang paling liquid. Semakin besar kas yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi likuiditasnya. Semakin tinggi tingkat kemampuan membayar kewajiban jangka pendek atau utang lancar. Namun, perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi, karena adanya kas dalam jumlah besar berarti tingkat putaran kas tersebut rendah dan mencerminkan adanya kelebihan investasi dalam kas dan berarti pula perusahaan kurang efektif dalam mengelola kas. Jumlah kas relatif kecil akan mempertinggi putaran kas dan meningkatkan kemampuan memperoleh laba. Tetapi dengan kas yang kurang dapat mengganggu kemampuan membayar sewaktu ada tagihan yang pada akhirnya akan mengganggu rehabilitas. Anggaran kas bukan hanya menunjukkan jumlah keseluruhan pembelanjaan yang diperlukan, tetapi juga kapan kas tersebut diperlukan. Anggaran kas merupakan anggaran yang menunjukkan perubahan kas dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan arus kas masuk sebagai sumber kas dan arus kas keluar sebagai arus kas dibelanjakan sehingga tampak kelebihan atau kekurangan kas tersebut dan saldo kas selama periode tertentu dari suatu organisasi. Nah, penyusunan anggaran kas merupakan cara yang efektif untuk merencanakan dan mengendalikan arus kas dan secara efektif menggunakan kas yang berlebih atau surplus maupun kas yang kurang atau defisit. Pada saat surplus kas dapat digunakan membayar utang dan dapat diinvestasikan pada surat berharga jangka pendek untuk mendapatkan laba. Pada saat defisit, kas dapat segera diupayakan untuk menutupinya. Tujuan dari penyusunan anggaran kas. Tujuan utamanya itu adalah merencanakan posisi likuiditas sebagai dasar untuk menentukan pinjaman di masa datang dan diinvestasikan yang akan dilakukan. Tujuan penyusunan anggaran itu antara lain yang pertama, menentukan saldo atau posisi kas akhir setiap periode sebagai hasil dan operasi yang dibelanjakan. Yang kedua, mengetahui kelebihan atau surplus atau kekurangan atau defisit kas pada waktunya. Kelebihan kas terjadi karena bila ada kas masuk lebih besar daripada kas keluar. Sebaliknya, defisit terjadi bila kas masuk lebih kecil daripada kas keluar. Tujuan yang ketiga, menyelaraskan kas dengan aset kas. Aset tak lancar, aset lancar, utang, modal, dapatan, dan juga beban. Tujuan yang keempat, mengetahui sumber kas masuk yang diperoleh selama satu periode dan digunakan untuk apa sumber kas masuk tersebut. Hal ini tampak pada arus kas. Tujuan yang kelima, mengetahui kapan utang dibayar kembali. Tujuan yang keenam, menilai realisasi kas masuk dan kas keluar agar dapat diketahui selisih realisasi dengan anggaran, selisih menguntungkan atau selisih merugikan. Tujuan yang ketujuh, memperkirakan sumber kas masa akan datang dari arus kas masuk dan kemana kas tersebut digunakan arus kas keluar. Tujuan yang ke-8, menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perubahan kas perusahaan. Kegunaan daripada anggaran kas. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi manajemen, perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan perusahaan menghasilkan kas serta kepastian memperolehnya. Dan secara rinci, kegunaan anggaran kas itu antara lain, yang pertama, menggunakannya sebagai dasar yang sehat untuk pemantauan posisi kas secara terus-menerus. Yang kedua, menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang, atau dengan tambahan modal sendiri untuk menutupi defisit kas. Yang ketiga, menggunakannya sebagai dasar kebijakan pemberian kredit dengan anggaran kas dapat diketahui kemampuan perusahaan mengangsur atau membayar kredit. Kegunaan yang keempat, menggunakannya dalam menentukan kemampuan perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham. Yang kelima, menggunakannya dalam meningkatkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Keenam, menggunakannya dalam memperkuat posisi dan dalam penawaran.
Faktor yang mempengaruhi anggaran kas yang pertama kegiatan operasi adalah kegiatan perusahaan yang bersifat rutin dan terus-menerus dilakukan. Yang kedua, kegiatan investasi adalah kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan aset tak lancar yang digunakan perusahaan. Yang ketiga, kegiatan pendanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal sendiri. Kegiatan pendanaan ini seperti penerimaan uang dalam bentuk utang yang berasal dari kreditor dan membayar pokok utang kepada kreditor, menerima uang yang dari pemodal atau saham yang dijual, dan membayar kepada pemodal atas saham bendahara yang dibeli. Ada juga pendekatan dalam penyusunan anggaran kas yang terdiri dari dua. Yang pertama, pendekatan kas masuk dan kas keluar. Metode ini didasarkan pada analisis naik dan turun kas yang dianggarkan yang mencerminkan semua arus kas masuk dan arus kas keluar dari anggaran jualan, anggaran biaya atau beban, dan anggaran tambahan produk modal. Yang kedua, pendekatan akunting keuangan. Titik tolak dalam pendekatan ini adalah lebih bersih dari dasar akrual menjadi dasar kas. Artinya, disesuaikan dengan perubahan rekening, penundaan rekening bukan kas, seperti beban atau biaya terutang, biaya atau beban bayar di muka, depresiasi atau penyusutan, atau penghapusan atau amortisasi. Penyusunan anggaran kas dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu anggaran kas bentuk tunggal dan campuran. Bentuk tunggal itu disusun dengan cara mengelompokkan satu kelompok kas masuk dan satu kelompok lagi kas keluar. Yang kedua itu anggaran kas bentuk campuran disusun dengan cara tiap kegiatan kas masuk dikurangkan dengan kas keluarnya sehingga dapat diketahui kas masuk bersih atau kas keluar bersih dari masing-masing kegiatan perusahaan. Ada langkah-langkah penyusunan anggaran kas. Yang pertama itu pendekatan kas masuk dan kas keluar. Langkah penyusunan anggaran kas dengan pendekatan ini menggunakan beberapa langkah. Yang pertama, penyusunan anggaran kas menggunakan pendekatan kas masuk dan kas keluar dimulai dengan menyusun anggaran kas masuk. Yang kedua itu menyusun anggaran kas keluar. Yang ketiga itu mengurangkan arus kas masuk dengan arus kas keluar. Keempat, menyusun atau menghitung saldo kas akhir dengan cara saldo kas awal ditambah dengan kelebihan kas atau saldo kas awal dikurangi dengan kekurangan kas, ditambah dengan tambahan pinjaman, dikurangkan dengan angsuran pinjaman dan bunga. Yang kedua, pendekatan akunting keuangan. Penyusunan anggaran kas menggunakan pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara menganalisis perubahan yang terjadi periode dalam anggaran neraca dan anggaran laba rugi yang dibandingkan antara dua periode, serta informasi lain yang mendukung terjadinya perubahan tersebut. Dalam menganalisis perubahan yang terjadi, harus diperhatikan kemungkinan adanya perubahan atau transaksi yang tidak mempengaruhi kas. Transaksi yang tidak mempengaruhi kas itu antara lain beban penyusutan, dividen, aset dinilai kembali. Pemaparan saya mengenai materi ini adalah penyusunan anggaran kas memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan suatu perusahaan atau organisasi. Anggaran kas tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan untuk memperkirakan arus kas masuk dan arus kas keluar, tetapi juga sebagai sarana pengendalian yang membantu manajemen dalam menjaga keseimbangan keuangan. Baiklah, sekian pemaparan saya mengenai materi penyusunan anggaran kas. Saya ucapkan terima kasih dan bye-bye.